Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rashid dengan NIM 0732006. Saya akan menjawab UTS Geotek. 1. Jelaskan konsep dasar kestabilan lereng serta gambar berikut. Kestabilan lereng. 1. Lereng adalah permukaan bumi atau tanah yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. 2. Kestabilan lereng, baik lereng alami maupun lereng buatan atau lereng timbunan, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dinyatakan secara sederhana sebagai gaya-gaya penahan dan gaya-gaya penggerak yang berhubungan dengan kestabilan lereng tersebut. 3. Kestabilan lereng merupakan faktor vital dalam perencanaan dan operasional tambang terbuka dan karib. Dalam penyusunan suatu rencana tambang, selain faktor cadangan, teknis penambangan, ekonomi dan lingkungan, faktor kestabilan lereng juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dengan susah. 4. Kondisi stabilitas lereng batuan bervariasi bergantung pada jenis proyek dan konsekuensi dari kegagalan. Kestabilan lereng, konsep faktor keamanan. Kestabilan lereng secara sederhana keamanan yang didefinisikan sebagai berikut. Faktor keamanan: gaya penahan per gaya penggerak. Hukum senjata menunjukkan bahwa kondisi kesetimbangan batas adalah satu kondisi di mana faktor keamanan sama dengan 1. Apabila FK lebih besar dari 1, maka kondisi teoritis blok berada dalam kondisi stabil, dan apabila nilai FK lebih kecil dari 1, maka blok akan muncul ke bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng. Geometri lereng tambang tersusun atas kumpulan lereng yang terdiri dari lereng tunggal dan lereng keseluruhan dengan dimensi tinggi dan sudut tertentu. Tinggi lereng adalah jarak vertikal dari bidang kaki hingga puncak lereng, sedangkan sudut lereng adalah sudut yang dibuat antara garis yang menghubungkan kaki dan puncak lereng dengan garis horizontal. Pada lereng keseluruhan juga terdapat daerah yang menghubungkan antar lereng dikenal dengan jenjang penahan, dan bagian lereng untuk jalan tambang yang disebut rel. Aktivis manusia. Aktivis seperti penggalian dan peledakan menyebabkan perubahan keseimbangan gaya-gaya dalam sehingga akan menyebabkan bertambahnya gaya biasa dan mengurangi kestabilan lereng. Pada kegiatan penggalian pada suatu lereng akan menyebabkan terjadinya perubahan besarnya gaya-gaya pada lereng yang mengakibatkan terganggunya kestabilan lereng dan akhirnya dapat menyebabkan lereng tersebut longsor. 3. Komponen utama lereng tambang terbuka desainnya ialah sebagai gambar di samping. Sudut muka masing-masing bench tergantung pada jarak vertikal antar bench atau gabungan beberapa bench. Pertama, sudut kemiringan pit keseluruhan dari puncak sampai ujung kaki menggabungkan semua rem dan bench ini mungkin merupakan lereng komposite dengan kemiringan yang lebih datar pada bateria permukaan yang lebih lemah, dan lereng yang lebih curam pada batuan yang lebih kompeten di kedalaman. Selain itu, sudut kemiringan dapat bervariasi di sekitar lubang untuk mengakomodasi perbedaan geologi dan tata letak lereng. Kedua, sudut antar rem adalah lereng atau lereng yang terletak di antara setiap lereng yang bergantung pada jumlah lereng dan lebarnya. Ketiga, sudut muka bench juga tergantung pada jarak vertikal antara bench atau gabungan beberapa bench dan lebar bench yang dibutuhkan untuk menampung batu kecil jatuh. 2. Jelaskan mekanisme pengambilan data untuk keperluan geotek. Mekanisme pengambilan data geotek. Ada beberapa macam pengumpulan data geotek. Pertama, pemetaan singkapan. Pemetaan singkapan merupakan hal mendasar untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh tim yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola lereng pit ini mencapai pemetaan singkapan permukaan regional dan skala tambang selama pengembangan sebelum penambangan dan pemetaan bangku setelah penambangan dimulai. Sebaiknya dilakukan hanya oleh ahli geologi yang terlatih, ahli geoteknik, insinyur geologi atau ahli geoteknik spesialis, dibantu oleh spesialis dari disiplin lain sesuai kebutuhan. Secara historis dan yang dipetakan dicatat dengan tangan pada lembaran kertas atau buku catatan lapangan. Tetapi kemajuan dalam perangkat lunak dan perangkat keras elektronik berarti bahwa ini semakin diganti oleh rekaman data elektronik langsung ke tablet genggam atau komputer laptop. Pengupasan tanah lapisan penutup. Standar global untuk engineering logging dan klasifikasi tanah lapisan penutup adalah sistem klasifikasi tanah terpadu. Menurut distribusi ukuran butirnya, dan tanah berbutir halus menurut plastisitasnya. Jadi hanya analisis ukuran butir dan uji batas Atterburg yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi tanah secara lengkap.
Mekanisme pengambilan data. Pengeboran, planning dan scoping tujuan lubang bor adalah langkah yang paling tepat dari penyelidikan pemboran. Harus ada tujuan primer dan sekunder yang jelas untuk mencetak informasi pada sebanyak mungkin. Sebelum lokasi dan orientasi lubang bor diselesaikan, tujuan lubang harus diperiksa untuk memastikan sesuainya dengan model geologi, struktural, dan hidrologi. Sebelum pengeboran dimulai, lokasi rig harus ditinjau untuk memastikan lokasinya sesuai dengan semua kegiatan penambangan saat ini yang direncanakan di area tersebut. Saat pengeboran dimulai, inti harus difoto dan dicatat oleh orang yang dikualifikasi dan berpengalaman di lokasi rig sebelum digabung dan dipindahkan dari lokasi ke gedung inti. Mekanisme pengambilan data geoteknik. Sistem manajemen data yang terorganisir dengan baik untuk membantu dalam menyimpan prestasi, rekayasa, dan pelaporan data lapangan dan laboratorium yang diukur sama pentingnya dengan proses pengumpulan data. Sangat penting bahwa database yang cocok dengan semua kebutuhan proyek yang diantisipasi, dipilih dan diaktifkan sejak hari pertama proyek secara historis untuk menyelidiki proyek tertentu. Praktis geoteknik sebagai besar menggunakan sistem backend yang berisi pemrograman aplikasi penggunaan akhir dalam database sebagai satu item. Ini termasuk spreadsheet, sistem seperti Microsoft Access, dan sistem yang dirancang khusus seperti joint state. Gambar di samping menunjukkan singkapan batuan yang direncanakan akan dibuat potongan curam. Batu itu berisi join dan dip keluar dari wajah pada sudut. Karakteristik gabungan join ini dapat ditentukan dengan menggunakan pemetaan garis dengan menggantung suatu secara vertikal ke bawah wajah dan merekam karakteristik masing-masing join yang bersangkutan. Rekapan itu bisa disebut skin garis yang dalam hal ini memiliki panjang 12 meter. Jarak sebenarnya rata-rata dari joint sheet di gambar tersebut dihitung menggunakan persamaan S per S sama dengan L1 cos per M. Untuk kondisi di mana garis pinggir vertikal dan tidak tegak lurus terhadap joint jika ada N. Jelaskan prinsip pergeseran yang menjelaskan konsep efek skala terhadap sebatian seperti gambar di bawah. Prinsip dasar kuat geser batuan. Kuat geser batuan merupakan perlawanan internal batuan terhadap tegangan yang bekerja sepanjang bidang geser dalam batuan tersebut yang dipengaruhi oleh karakteristik intrinsik dan faktor eksternal. Untuk mengetahui kuat geser batuan pada tegangan normal tertentu, faktor intrinsik kohesi dan sudut geser dalam, faktor intrinsik tegangan normal, keberadaan dan tekanan air, mineralogi dan ukuran butiran, kekasaran permukaan geser, banyaknya bidang diskontinu, keberadaan material pengisi pada rekahan, laju pembebanan geser, hingga kerusakan dan ukuran contoh. Kuat geser akan berkurang secara signifikan ketika sebagian atau seluruh permukaan tidak sepenuhnya hanya batuan aslinya, melainkan ditutupi oleh material pengisi yang relatif lunak seperti lampu. Kerentanan geser batuan dengan bidang diskontinu yang berisi material lunak mengalami dua tahap. Pertama, tegangan dan perpindahan geser hanya dipengaruhi oleh kekuatan material pengisi. Kedua, setelah terjadi perpindahan, permukaan batuan mengalami kontak, kemudian kekuatan dari bidang diskontinu ditentukan kekasaran dan kekuatan bidang geser itu sendiri. Prinsip dasar kuat geser batuan. Berdasarkan efek skala dan kondisi geologis, bisa jadi terlihat bahwa permukaan geser dapat terbentuk di sepanjang permukaan diskontinuitas atau melalui massa batuan, seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping. Intinya, klasifikasi yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah bahwa pada dasarnya semua analisis stabilitas barang perlu dilakukan menggunakan sifat kekuatan geser baik di kontinuitas atau batuan. Kuat geser diskontinuitas dapat diukur di lapangan dan laboratorium. Kuat geser massa batuan ditentukan oleh metode empiris yang melibatkan baik analisis baik lereng yang dipotong dalam kondisi geologi yang sama atau dengan perhitungan yang melibatkan batu indeks kekuatan. Daftar pustaka. Berikut daftar pustaka.
Baik, sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.